Kenapa doktrin Habib harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan? Karena semua ini sangat berbahaya. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa kita. Kita masih ingat, sebelum ramainya polemik nasab Ba'alawi, betapa banyak orang di negeri ini yang tunduk dan patuh kepada Habib, menuruti apapun perintah mereka. Bahkan di sini ada sebuah video yang menunjukkan ketika ada orang Nusantara berani mengkritik Habib, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Kita simak bersama videonya. Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Daud, Habib Kabul, dan Habib Salim, Habib Palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua, ya Allah. Dan haidnya turunan, ya Allah. Oke, orang ini rasain aja. Saya kalau mau klarifikasi kalau sama orang sama saya, habis dong. Apa kamu? Ustaz apa kamu? Tadi mana kamu menemukan? Saya dipakai sama saya sebuah. Nggak pernah sih. Kamu mau ngelatur, mau budi, mau ngaku. Lalu urusan saya nggak tahu Ustaz. Pernah saya tanya kamu? Masih usaha nggak coba saya tanya? Coba, kamu ngomong sama saya. Masya Allah. Itu dipukul pakai sendal ya. Itu Anda lihat sendiri, Anda saksikan sendiri kelakuan klan Ba'alawi, karena selama ini dianggap sebagai orang yang memiliki ras yang mulia, sehingga mereka berani melakukan tindakan yang tidak sepantasnya kepada orang pribumi Nusantara. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka makin banyak korban yang akan berjatuhan. Makanya sebelum terlambat, tentang polemik nasab ini harusnya disebarluaskan dan disampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, agar jangan sampai orang di Indonesia, orang di Nusantara menganggap bahwa Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena faktanya memang demikian. Sebab berdasar tes DNA, haplogrupnya adalah G. Kemudian berdasar tesis ilmiah, nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Sehingga atas dasar apa orang Nusantara kok masih menganggap Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi? Dan kalau kita lihat, apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kenyataan yang memang harus terjadi. Artinya, sebelum semua ini terjadi, memang jarang orang akan berpikir bahwa semua ini akan terjadi. Karena kalau kita lihat, sebelum ramainya polemik nasab, bisa dikatakan Ba'alawi ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup kuat di negeri ini. Tapi begitu muncul tesis ilmiah, muncul tes DNA, kemudian muncul pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum Habib, maka hal itu membuka mata hati dan cakrawala masyarakat Indonesia, sehingga memahami dan mengetahui siapa sebenarnya para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman ini. Sehingga bisa dikatakan, jika sekarang ada kiai, ada ustadz, ada gus, kok masih bersikukuh membela klan Ba'alawi, maka ketika itu pula ustadz atau gus tersebut sepakat melakukan kebohongan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman, berdasar tesis ilmiah, berdasar tes DNA, mereka ini bukan keturunan Kanjeng Nabi. Artinya jika ada tokoh atau ada ustadz yang membela nasab Ba'alawi, otomatis ustadz atau tokoh tersebut sama saja mendukung kebohongan dan memiliki rasa yang tidak simpati lagi terhadap orang pribumi Nusantara. Kemudian jika ada yang berpendapat bahwa soal nasab adalah soal pribadi, lah ini bisa dipahami jika hal itu tidak menyangkut umat Islam. Artinya ketika habaib ini menggunakan nasabnya tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan untuk memanipulasi umat, untuk menipu umat, hal itu mungkin bisa dikatakan hal yang wajar dan mungkin orang lain juga tidak perlu turut campur mengurusi nasab Ba'alawi ini. Tapi kalau kita melihat di Indonesia, realita yang ada, bagaimana kelakuan mereka terhadap orang Nusantara, bagaimana kelakuan mereka terhadap kiai dan ulama yang tidak menjadi satu klan dengan mereka. Ini adalah sebuah kejadian yang harusnya tetap disuarakan.
Artinya jika ada kiai atau gus yang selama ini membela klan Ba'alawi, maka sekali lagi hal itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Karena sama saja Anda itu berpihak kepada kebohongan dan sama juga Anda itu mendukung sebuah kejahatan. Karena kalau Anda itu benar-benar orang pribumi Nusantara, kemudian melihat anak cucu Nusantara yang diperlakukan sedemikian rupa oleh klan Ba'alawi, harusnya Anda itu tidak terima. Karena apa? Karena kita orang Indonesia, orang Nusantara, harusnya adalah orang yang benar-benar memiliki bangsa ini, yang benar-benar memiliki negeri ini. Jadi jangan sampai kita orang Indonesia, orang Nusantara justru malah tunduk dan patuh, bahkan sampai mencium kaki keturunan imigran dari Yaman cuma karena mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi. Nah kalau hal itu dibiarkan, artinya bangsa Indonesia, orang Nusantara berada di bawah penjajahan klan Ba'alawi dari Yaman. Dan jika ada gus atau ustadz yang masih mendukung Ba'alawi, artinya mereka ini mendukung yang namanya penjajahan dengan kedok cucu Nabi. Makanya saya sangat salut terhadap kiai atau gus yang selama ini mati-matian melawan klan Ba'alawi dan selama ini juga berjuang keras menyebarluaskan tentang siapa sebenarnya klan Ba'alawi ini. Karena mereka ini adalah para pejuang yang sudah berusaha untuk melepaskan bangsa ini dari penindasan dan dari penjajahan klan Ba'alawi. Dan harusnya kita juga mengapresiasi para tokoh negara yang juga ikut berpartisipasi membahas klan Ba'alawi ini. Karena dengan pembahasan terus seperti ini, itu berarti menyadarkan masyarakat di Indonesia yang selama ini dinina-bubukkan oleh pengakuan klan Ba'alawi. Dan kalau kita lihat, polemik nasab Ba'alawi ini sudah berlangsung sekitar 3 tahunan. Dan hingga sekarang, para Ba'alawi atau para Habaib dari Yaman, tidak ada satupun yang mau dan berani mengklarifikasi tentang pengakuan mereka selama ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendeklarasikan diri bahwa mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka selama itu pula orang Indonesia, orang Nusantara yang masih mencintai bangsa ini, yang masih mencintai leluhur bangsa ini, yang masih mencintai kiai dan ulama Nusantara, akan tak bersuara untuk melawan arogansi klan Ba'alawi yang makin lama makin merajalela. Dan semoga saja nanti muncul lagi tokoh-tokoh atau kiai atau gus atau ustadz yang membela orang pribumi Nusantara dalam rangka melawan arogansi klan Ba'alawi, di mana mereka ini cuma karena merasa sebagai cucu Nabi, tapi memperlakukan orang pribumi Nusantara layaknya orang yang tidak sepadan dengan mereka. Dan ini jelas bukanlah ajaran Kanjeng Nabi.